Saya bahkan tidak pernah membayangkan dalam mimpi saya. Penemuan ini ternyata benar-benar membalikkan pemahaman saya. Pemuda itu ternyata menggunakan pipa PVC untuk membuat satu set pompa air tenaga angin. Tidak hanya tidak menggunakan aliran air atau listrik, tetapi juga memiliki tenaga yang sangat kuat. Sungguh luar biasa. Tentu saja, cara pembuatannya juga sangat sederhana. Pertama, perlu menyiapkan sebuah pipa PVC, dan memotongnya menjadi sekitar 2 meter untuk persiapan. Pada saat yang sama, di sini juga diperlukan sebuah pipa stainless steel berongga dengan panjang yang sama. Namun, bagian lain dari pipa PVC dipotong menjadi potongan kecil. Kemudian menggunakan mesin giling untuk memotongnya, agar dapat dipanaskan dengan sumber api hingga melunak. Kemudian menggunakan alat untuk menekan dan meratakannya, sehingga mendapatkan sebuah lembaran plastik utuh. Setelah lembaran plastik selesai dibuat, selanjutnya menyiapkan sebuah alat pelubang dengan ukuran yang pas. Dengan demikian dapat menggunakan alat pelubang untuk membuat potongan plastik dengan ukuran yang seragam pada lembaran plastik. Namun, langkah berikutnya adalah kunci dari proses pembuatan. Karena perlu memasukkan potongan plastik ke dalam pipa penyalur, maka perlu memilih peralatan yang ukurannya sama dengan pipa baja untuk memperbesar lubang. Setelah semua bahan disiapkan satu persatu, saat ini menggunakan mesin giling lagi, memotong sebuah lekukan pada permukaan potongan plastik. Langkah ini terutama untuk memudahkan penggunaan senapan angin panas selanjutnya. Memanaskan potongan plastik hingga melunak, kemudian menyesuaikan menjadi bentuk tidak sejajar khusus. Siap digunakan. Selanjutnya perlu memasang di kedua ujung pipa stainless steel. Masing-masing memasang sebuah batang besi padat sebagai penyangga. Cara pengelasan juga sangat sederhana. Cukup memotong lekukan di tepi, kemudian membengkokkannya agar dapat dilas dan dipasang dengan kuat. Tujuannya adalah untuk memasang dua bantalan di kedua ujung, sehingga mengurangi hambatan gesekan. Dengan demikian, bahkan angin sepoi-sepoi pun dapat memutar alat tersebut. Selanjutnya dapat menempelkan lembaran plastik yang telah dibuat sebelumnya. Dari bawah ke atas menempelkannya pada permukaan pipa baja. Perlu diperhatikan untuk mengurangi celah pada sambungan. Dengan begitu, aliran air di dalam pipa dapat berjalan lancar. Ini juga merupakan inti keberhasilan keseluruhan alat. Langkah berikutnya adalah memulai perakitan akhir. Pertama-tama perlu membuat lubang pada tutup pipa, agar dua bantalan yang memudahkan putaran dapat dipasang. Namun yang berbeda adalah, di salah satu ujung pipa perlu membuat lubang tambahan. Ini terutama untuk memudahkan air masuk ke dalamnya, sehingga alat dapat memompa air keluar saat beroperasi. Kemudian memasukkan poros berulir yang telah dibuat ke dalam pipa, serta memasang tutup pipa dengan kuat. Maka sampai tahap ini, alat sudah hampir selesai. Selanjutnya perlu membuat lubang di permukaan pipa dan memasang pipa penyalur air. Sudah bisa dilakukan pengujian. Perhatikan detail video saat pemasangan di sini. Cukup tunggu lem mengering dan mengeras. Sudah bisa melakukan pemeriksaan terakhir sebelum perakitan. Bisa terlihat poros berulir berputar yang digerakkan oleh motor. Sumber air langsung memancar keluar. Ini cukup menunjukkan pembuatan sangat berhasil. Sisanya hanya perlu memasang penyangga tetap di atas pompa air tenaga angin, serta memasang baling-baling yang berputar. Pengrajin pedesaan sangat tidak mudah. Setiap hari bangun pagi dan pulang malam, dengan sepenuh hati terus melakukan penemuan dan inovasi. Jika ponselmu masih ada daya, tolong gerakkan tangan kecilmu yang membawa rejeki. Dukung dan beri semangat pada pengrajin pedesaan. Dukungan dan semangatmu adalah motivasi kami untuk terus maju. Terima kasih banyak. Setelah pembuatan selesai, pemuda itu juga tidak sabar berlari ke tepi sungai untuk melakukan pengujian. Tidak sulit untuk melihat alat ini berputar dengan cepat karena dorongan tajam. Juga mulai berputar dengan sangat cepat. Sumber air langsung tersedot dan memancar keluar dari permukaan. Sungguh luar biasa. Tidak bisa tidak mengagumi keterampilan hebat dan kreativitas tak terbatas pemuda ini. Benar-benar membuat orang terkagum-kagum. Nah, pertanyaannya muncul. Untuk desain kreatif seperti ini, bagaimana menurut kalian semua? Jika skor maksimal adalah 10, berapa nilai yang bisa kamu berikan?